Organisasi relawan politik Projo, yang dikenal sebagai pendukung mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyampaikan sikap tegas terkait kasus hukum yang menjerat pakar forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar. Mereka meminta penyidik Polda Metro Jaya menolak permohonan Restorative Justice, RJ, yang diajukan Rismon. Rismon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Beberapa hari lalu, ia mengakui adanya kekeliruan dalam penelitiannya, menyatakan ijazah Jokowi asli, dan meminta maaf secara langsung. Permohonan RJ ini dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin di Jakarta Selatan, Rabu, 11 Maret 2026. Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik menyambut baik permintaan maaf Rismon kepada Jokowi. Namun, Freddy menyebut adanya RJ bukan berarti perkara yang menjerat Rismon bisa selesai secara otomatis. Menurut Freddy, Rismon ditersangkakan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, dan atau fitnah dan atau menghasut orang lain melakukan tindak pidana dan atau manipulasi, perusakan informasi elektronik. Sebagaimana pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 35 UU ITE dan atau pasal 32 ayat 1 UU ITE dan atau pasal 27 UU ITE dan atau pasal 28 ayat 2 UU ITE. Tindak pidana yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini sangat serius terlihat dari ancaman pidananya khususnya pasal 32 dan pasal 35 UU ITE diancam pidana 8 tahun dan 12 tahun penjara. Selain karena ancaman pidananya yang serius, tindak pidana yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan ini juga menyerang kehormatan institusi presiden. Korbannya adalah kepala negara, menyerang legitimasi presiden, bukan hanya konflik pribadi, kata Freddy kepada Tribun News, Jumat, 13 Maret 2026. Sekjen Projo menilai tindakan Rismon menuding ijazah Jokowi palsu selama lebih dari setahun ini mempunyai daya rusak luar biasa. Akibat tudingan Rismon itu, banyak yang meyakini ijazah Jokowi palsu. Secara material mungkin permohonan RJ ini memenuhi syarat, yaitu adanya perdamaian dengan korban. Rismon mengakui kesalahan, Pak Jokowi memaafkan, tapi seperti yang saya katakan di atas, secara formil perbuatan Rismon dan kawan-kawan ini telah menimbulkan konflik sosial, merupakan kejahatan serius, ucap Freddy. Freddy lalu mengimbau agar permohonan RJ Rismon dipertimbangkan dengan sangat ketat. Bahkan, kami dari sebagian besar pendukung Pak Jokowi meminta kepada penyidik agar menolak permohonan RJ-nya Rismon ini, kata dia. Menurut Freddy, ada kepentingan hukum yang lebih besar, yaitu efek jera terhadap penyebaran hoaks, perlindungan reputasi pejabat publik dari disinformasi sistematis, stabilitas demokrasi. Dia merasa jika kasus Rismon dihentikan, hal itu bisa memunculkan preseden bahwa siapa saja bisa menuduh presiden, pejabat, atau orang lain, kemudian bisa bebas setelah meminta maaf. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.